Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini saya benar-benar kecewa ya karena koreksi IHSG yang sampai minus ya, tadi terkoreksi sampai 1% lebih. Itu dikarenakan kebijakan ya permintaan DPRK terhadap OJK tuh yang bikin benar-benar emosi, serius. Ya, tapi menjelang kita bahas beritanya seperti apa dan juga nanti kita bakal analisa teknikalnya nanti untuk IHSG dan beberapa saham yang terkoreksi nanti. Tentunya saya ingin ngebaca dulu nih berita kenapa hari ini IHSG terkoreksi anjlok sampai 1,46% yang udah saya beritahu ini tadi di jam 15.46 waktu Indonesia Barat di grup kita di Trade with Iqbal. Ini saya bacakan dulu ya dari CNBC Indonesia. IHSG anjlok 115 poin atau 1,46% ke level 8.050. Kejatuhan IHSG secara tiba-tiba disebabkan karena aksi jual masif di saham-saham milik Prajogo Pangestu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Saya pernah bilang nih ke teman-teman bahwa kalau dulu ya, seandainya nanti Pak PP ini udah mulai taking profit di sahamnya mereka ini, ataupun mereka udah mulai nggak manggung, atau sama sekali nggak ada bergerak sama sekali, percaya sama saya, IHSG itu nggak bakalan menyentuh yang namanya all time high ke 8.000 teman-teman ya. Ini nggak bakalan bisa mencapai ke sini. Dan saya yakin ini IHSG bakalan manggungnya ke 7.800 ke 7.600-an 73. Di sini-sini doang ini udah beneran kuat. Jadi IHSG kita sampai ke all time high sekarang itu benang pure digendong sama saham-sahamnya Bapak Prajogo Pangestu teman-teman. Karena kalau kita lihat dari IDX Finance yang udah sering melihatin video-videonya saya kan dari kemarin kan, seperti di perbankan yang saya bilang dari live streamnya kemarin waktu di hari Minggu ya, jam 8 tuh ya nih. Nah 2 hari yang lalu saya bilang hati-hati untuk di sektor M-Banking, dan ketika saham Pak PP udah mulai terkoreksi ya langsung IHSG itu langsung jatuh sangat dalam, karena yang menopang IHSG itu sebenarnya adalah saham-sahamnya Bapak Prajogo Pangestu tadi teman-teman ya. Nah, dan ya merupakan hal yang wajar juga lah. Jadi nggak mungkin lah harga tuh selalu rally, selalu naik, selalu bullish, selalu uptrend. Pasti adanya namanya dia swing low, ngebentuk nafasnya dulu kan. Jadi barulah nanti ngebentuk dia all time high. Temen ini benar-benar terlalu dalam teman-teman. Karena ada juga nih berita yang lain ngebikin saya emosi gitu kan. Nah, tapi nih kita lihat dulu ya. Jadi saham-saham yang terkoreksi itu ya kita bisa lihat di sini ada brand yang turun 2,76%. Terus kita lihat di sini BRPT itu melemah 1,45%. Terus dari CDIA itu terkoreksi 2,69%. Lalu itu ada PTRO yang melemah 1,03%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ISG-nya sendiri kan, ini sekarang kan close-nya itu di 0,004. Terus juga outflow-nya asing di sini ada 455 miliar hari ini. Nah, ini CDIA ya 4,93%, hampir 5% ini mereka terkoreksinya ya. Terus juga kalau kita lihat seksama kembali ini teman-teman ya. Em, Bahkan di berita kalender ekonomi dari US ya, ini tidak ada yang eventnya besar di hari ini ya, hanya untuk cadangan minyak saja yang ada di sini, dan ini tidak berpengaruh sangat besar. So, jadi outflow hari ini memang terkoreksi dari saham-saham Pak PP yang udah mulai mereka cabut. Dan kalau kita lihat kembali ada berita yang benar-benar bikin emosi ini teman-teman. Nah ini dia, aturan free float bakal diubah, yang mana otoritas jasa keuangan itu bilang kenaikan dilakukan secara perlahan, yang dimana ini merupakan permintaan dari DPR RI yang free float atau kepemilikan masyarakat itu sampai 40%. Saya mikir kayak ini beneran goblok atau gimana sih? Karena gini teman-teman, free float yang sehat bagi emiten sebuah saham itu ya sampai 21% sampai 25% gitu kan. Nah, MCI pun juga mereka udah ngitung gitu kan. Jangan free float tuh terlalu gede sampai kekecilan. Ini kok sampai 40% gitu. Ngapain? Kalau misalnya nanti si perusahaan emiten yang ada di SG ini sampai 40%, ya teman-teman semuanya, yang terjadi apa? Ya, sahamnya tuh bakalan kendor. Ya kayak mungkin yang kalau misal mau bikin sampai free float
ya mau nggak mau nanti emiten tuh reg issue atau ngelepasin kepemilikan sahamnya lagi ke publik gitu kan. Mereka ngejual perusahaan, otomatis nanti ngedown lagi ISG kita. Ini kayak itulah kenapa DPR kita tuh jangan sampai dipilih lagi sama masyarakat kita nih yang artis-artis yang goblok-goblok gitu kan. Kayak aduh, saya nggak pernah se-emosi ini teman-teman, cuman gimana ya, tapi ya udahlah, udah terjadi ya kan. Kita juga sebagai retail mau nggak mau ya harus protes juga lah ke akun-akun DPR-nya gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat kan ISG tiba-tiba anjlok, dan ini komentarnya juga banyak yang menyalahkan free float. Ya memang itu seharusnya teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat di sini ya dari ISG-nya sendiri, kalau kita lihat dari daily ya chartnya ya, kita bisa lihat memang ya ini bisa jadi sebuah tanda penolakan atau rejection teman-teman. Cuman ya untung aja ini ketika weeknya itu udah mulai ke bawah ya, ini udah mulai ada pantulan lagi ke atas. Nah, harapannya nanti kita semoga ISG itu bisa polanya sama di seperti tanggal Senin 1 September kemarin ya. Nah, kalau misalnya ini weeknya panjangnya itu di atas ya. Nah, itu bahaya teman-teman, karena itu bisa menjadi sebuah candle rejection yang menjadi sebuah pembalikan arah ISG untuk menjadi kembali downtrend. Ya, otomatis yang udah saya bikin kemarin kan ini seperti ini teman-teman ya. Ini dia punya sideways, nanti dia kembali lagi dia punya di harga dia punya ini ya, area supply. Nah, sekarang kan lagi ditolak itu teman-teman ya. Kita bisa lihat. Nah, jadi kita masih belum tahu nih kemana arah ISG ke depannya secara pasti itu seperti apa. Lihat dulu ya di besok hari ini, di hari Kamis dan hari Jumat juga ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari IDX Finance-nya sendiri ya, IDX Finance untuk saham-saham perbankannya kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau IDX Finance-nya kita itu ini seperti yang udah saya bilang kemarin, dia masih berusaha dia nutupin untuk dia punya area gap. Nah, di sini kan ada area little gap-nya nih terlalu gede yang seharusnya ini harus ditutup dalam waktu dekat ini ya. Makanya that's why kenapa banking itu terkoreksi. Saya bilangnya dari live stream kita kemarin tuh di hari Minggu. Nah, bentar teman-teman ya. Ini HP saya. Hmm. Jadi gitulah ya teman-teman ya. Sorry, tadi HP saya lagi ribut, saya buang dulu lah ke WC gitu. Nah, jadi ini hati-hati nih. Untuk KDW Finance kan ini ada gap gitu kan. Nah, hati nih, kita nggak tahu nih kapan tutupnya, dan saya rasa ini butuh mungkin Kamis Jumat ini bakalan tutup lagi, jadi saham-saham banking kita ya kembali terkoreksi lah. Kalau nggak nih di minggu depan di hari Rabu kemungkinan baru ketutup, karena apa? Kalau kita lihat polanya di sini teman, ini merah, hijau, merah, hijau, merah. Nanti pelan-pelan dulu kan. Nah, nanti udah jumpa supportnya jedar, baru dia bisa kembali menuju area supply-nya. Nah, ya, itu untuk IDM Finance sebagai patokan melihat arah bankingnya kita ya, seperti di BBCA yang terkoreksi terus, BBRI, BMRI ya, dan BBNI ya. BBCA sama BMRI ini yang beneran dalam jatuhnya. Terus kalau kita lihat dari LQ45-nya sendiri ya. Nah, ini saham-saham blue chip terbaiknya 45 emiten. Ya, kita lihat dulu lah nah ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari LQ45-nya kan udah menyentuh nih area order block yang pernah saya bikin kemarin ya. Udah lama banget ya. Dia turun, saya bilang dia bakalan turun ke sini, dan ya saya harap ini merupakan sebuah candle rejection yang bisa ngebikin emiten perbankan kita itu jadi lebih apa namanya ya? Bisa oh ini nggak ada pula ya. Nah, kita lihat 616, oh dia pas nih. Nah, semoga ini merupakan sebuah candle rejection yang menandakan bahwa ini udah fasenya untuk di saham LQ45-nya itu mulai kembali bullish. Harapannya kita seperti itu teman-teman ya. Kalau kita saya bikin di sini kurva ya, kemungkinan nanti dia bisa menuju area resisten terdekatnya dulu. Sebelumnya di mana? Di sini kira-kira ya teman-teman ya. Nah, oke, nah ini ini area supply-nya kita. Oke, nah ini untuk emiten LQ45-nya kemungkinan besar juga ini ya.
ini juga bakalan dibawa mendatar dulu lah ini kan. Sampai nanti di IDX Finance itu perlahan nutup ya kan, bankingnya tutup, dijalankan sama sideways dulu di beberapa saham LQ45 yang lain, baru nanti em, ini bisa kembali bullish ya. Nah, termasuk kan saham Pak PP kan juga ada di LQ45. That's why kenapa LQ45 itu udah mulai bisa rebound dulu lah. Tapi ya banking untuk terkoreksi dulu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat tadi ini ada saham apa saja? Kita lihat di sini ada brand BRPT CDIA. Kayaknya kita lihat dulu lah ini bagaimana pergerakan saham brand juga nanti ini kemana. Nah, brand saya lihat dulu. Hmm. Nah, ini merupakan sebuah koreksi yang wajar juga teman-teman. Karena kenapa? Kita bisa melihat di sini brand dia udah menuju dia punya area supply-nya yang lama ini teman-teman ya. Nah, ini saya bikin area supply, di sini saya bikin area dia punya key levelnya. Nah, kan ini udah merupakan pertanda area lama sekali udah saya tandain. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana pergerakan sahamnya brand ini. Seandainya nanti ini teman-teman ya tidak berhasil ini brand dia punya breakout, dia punya area. Nah, misal nih dia nggak berhasil nih, dia punya ngebreak ya kan, di sini nanti dia ngebreak. Nah, setidaknya ke sini. Kalau ini gagal polanya seperti ini teman-teman ya. Kalau ini gagal, hati-hati. Ingat, di sini brand kemarin dia melakukan dia punya area gap di sini ya. Nah, yang kita nggak tahu ini kapan bakal ini ketutup. Ini yang perlu ditandain hati-hati dan ini merupakan menjadi sebuah pertanda yang berbahaya bagi para holder ataupun para trader yang mungkin tidak memakai namanya stop loss. Ya, di sini. Nah, oke. Itu untuk brand. Lalu kalau kita lihat di sini yang tadi ada ini ya BRPT. Kalau kita lihat BRPT sendiri, nah kita lihat BRPT kan ini juga udah mulai ada correction ya, sebuah hal yang wajar gitu teman-teman ya. Ini koreksinya setelah dia punya harga kenaikan yang cukup sangat masif ya. Yang kita bisa lihat seksama ini juga mereka kalau kita menarik dia punya garis Fibonacci pun ini udah sampai di 2,5 ya. Di sini area resistennya, di sini dia punya area sideways-nya. Nanti palingan nanti bisa kembali lah ke harga 4.430 ya. Itu untuk di BRPT-nya sendiri. Di sini kita bisa tanda nih areanya nih. Kisaran 3.510 hingga di 3.700 untuk area BRPT-nya nanti gitu. Sorry teman-teman nih jaringan saya dari live stream kemarin kan rada jelek ya. Jadi kayaknya belum kondusif dan kemungkinan saya harus ganti provider WiFi deh. Soalnya ganggu banget ketika saya ngonten kayak aduh gitu kan. Nah, ini aja loading nih. Ya, ini kita udah berapa menit teman-teman ya? Oke, ada 13 menit ya. Nah, jadi itulah event singkat yang terjadi untuk di ASG di hari ini. Semoga saja ya harapannya kita seksama ya. Tolonglah ini free floatnya jangan sampai 40% gitu kan. 25% itu oke lah. Ini sampai 40% kan kayak udah kelewatan banget gobloknya teman-temannya. Itu satu. Kedua, ya, saya bilang sering tuh kalau saham PP manggung yang sebagai penunggangnya ISG untuk mulai ATH selalu ATH ya. Kalau dia udah taking profit ya mau nggak mau ya pasti dalam gitu. Itu ISG pasti bergerak. Saya udah bilang kali dari kemarin. Karena kenapa? Bankingnya kita, IDX Finance kita itu masih belum bisa menopang ISG untuk bergerak gitu. Nah, dari sini paham ya teman-teman ya. Jadi kesalahan sekarang ya adalah sebuah hal yang wajar ya ISG itu terkoreksi, cuman ini tidak normal ya terlalu dalam ya karena ini tadi gitu. Asing dan mencabut, domestik kayak saham-sahamnya Pak Pepe. Yaudahlah kita taking profit dulu lah gitu kan. Ini kayak mana sih OJK gini ini gimana sih DPR OJK jangan sampai ACC lah gitu kan. Jadi bisa jadi wait and see dulu pasar di kondisi saat ini. So, kita lihat dulu lah hari Kamis sampai di hari Jumat nanti bagaimana pergerakan ISG-nya kita. Apakah ada inflow yang jauh lebih gede ataukah lanjut lagi menuju kenaikannya atau wait and see dulu sampai ngebentuk harganya tuh sideways. Nah, kita lihat nanti bagaimana ISG kita ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. And then
Terima kasih telah menonton video saya sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bel loncengnya sehingga nanti ketika saya update teman-teman itu langsung bisa nonton videonya saya ini. So, bagi yang pengen juga nanti join di Good Trade with Iqbal ini, teman-teman langsung bisa ya joinnya itu dengan cara klik di link deskripsi video saya ini maupun di klik link bio YouTube-nya saya ini. Nah, yang ini teman-teman ya. Dan kita di grup ini bukan hanya sekedar memberikan informasi selama 24 jam, tapi kita menjumpai banyak teman yang ada di sini yang saling memberikan insight dan diskusi, dan juga di sini kita bisa melihat. Nah, kita udah taking profit yang ketiga di saham ADI sebesar 10,75% setelah lamanya kita dikocok. Nah, jadi kalau misalnya ada sinyal-sinyal potensial di setiap minggunya, saya bakalan share ke grup ini dan kita mari meraih profit bersama gitu. So, jadi terima kasih semuanya, and then ya seperti biasa, salam gacor.